Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Sri Rahayu dengan NIM 2388201077, mahasiswi Universitas Darul Ma'arif dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 tahun akademik 2024-2025. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak UNS MPD. Judul materi yang saya bahas kali ini yaitu penggunaan media presentasi dalam pembelajaran, menyimak, berbicara, membaca, menulis, kebahasaan, dan kesastraan. Masuk kepada pembahasan pertama yaitu pertimbangan pelaksanaan presentasi yang dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, penguasaan materi. Pastikan seorang presenter harus memahami isi materi dengan baik agar lebih mudah menjelaskan kepada audiens. Yang kedua, memahami audiens. Sesuaikan dengan bahasa, gaya, dan isi presentasi dengan latar belakang audiens. Yang ketiga, perencanaan dan struktur. Membuat urutan materi yang terorganisir dari mulai pembukaan, isi, sampai penutup. Struktur yang jelas membantu audiens mengikuti alur pemikiran presenter dengan lebih baik. Yang keempat, siapkan media pendukung. Gunakan alat bantu media pendukung seperti slide gambar atau video untuk memperjelas informasi yang disampaikan. Yang kelima, latihan sebelum presentasi. Berlatih untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kelancaran penyampaian informasi. Yang keenam, tenang dan percaya diri. Atasi rasa gugup dengan teknik relaksasi atau pernapasan. Dan yang ketujuh, libatkan audiens. Ajak audiens berinteraksi melalui pertanyaan atau diskusi agar presentasi lebih menarik. Dengan persiapan yang baik, presentasi akan lebih efektif dan mudah dipahami. Selanjutnya, ada jenis-jenis media presentasi. Ada 4 jenis media presentasi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, ada papan tulis atau flip chart. Media tradisional yang memungkinkan presenter menulis dan menggambar secara langsung selama presentasi. Cocok untuk sesi interaktif dan brainstorming. Contohnya, mencatat ide-ide dari audiens, membuat sketsa konsep, memecahkan masalah langkah demi langkah. Kelebihan dari papan tulis yaitu interaktif, fleksibel, mendorong partisipasi audiens, tidak memerlukan teknologi. Kekurangan dari papan tulis yaitu kurang profesional untuk presentasi formal. Tulis tangan bisa sulit dibaca, tidak mudah disimpan dan dibagikan. Yang kedua yaitu teks. Bentuk media presentasi yang paling umum. Informasi disajikan dalam bentuk poin-poin ringkas, judul, subjudul, dan kutipan penting pada slide-slide yang berurutan. Contohnya, presentasi menggunakan PowerPoint, Google Slide, atau Keynote yang berisi daftar manfaat produk, langkah-langkah proses, atau ringkasan data penelitian dalam bentuk teks. Kelebihan dari teks yaitu mudah dibuat, fokus pada poin-poin penting, membantu audiens mengikuti struktur presentasi. Kekurangannya yaitu terlalu banyak teks, bisa membosankan dan sulit dibaca, kurang menarik secara visual. Yang ketiga, gambar dan foto. Visual membantu mengilustrasikan konsep abstrak, memberikan contoh nyata atau membangkitkan emosi. Contohnya, menampilkan foto produk, gambar lokasi geografis, ilustrasi mekanisme kerja suatu alat, atau foto tim proyek. Kelebihan dari gambar dan foto yaitu meningkatkan daya tarik visual, membantu pemahaman konsep yang kompleks, lebih mudah diingat daripada teks. Kekurangannya yaitu harus relevan dengan materi. Kualitas gambar buruk bisa mengurangi efektivitas. Dan yang keempat yaitu infografis. Kombinasi teks singkat, gambar, grafik, dan ilustrasi yang dirancang secara menarik untuk menyajikan informasi kompleks dalam format yang mudah dipahami dan diingat. Contohnya, infografis tentang statistik
demografi, langkah-langkah pemecahan penyakit, atau perbandingan fitur produk. Kelebihan dari infografis yaitu sangat menarik secara visual, efektif untuk menyampaikan banyak informasi dengan ringkas, mudah dibagikan. Kekurangannya yaitu membutuhkan keterampilan desain, bisa memakan waktu untuk membuat infografis. Selanjutnya yaitu merancang bahan presentasi. Merancang bahan presentasi adalah tahapan penting yang harus dilakukan sebelum menyampaikan presentasi. Berikut adalah 4 langkah utama dalam merancang bahan presentasi. Yang pertama, merumuskan tujuan khusus. Langkah pertama adalah menentukan tujuan khusus dari presentasi Anda. Tujuan ini harus jelas dan spesifik agar Anda fokus pada pesan utama yang ingin disampaikan. Contohnya, apakah Anda ingin menginformasikan, meyakinkan, atau mengajak audiens untuk bertindak? Atau apa hasil yang diharapkan setelah presentasi selesai? Yang kedua yaitu mendesain visual. Visual yang menarik dan relevan sangat membantu dalam memperkuat pesan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mendesain visual, yaitu gunakan gambar, grafik, atau diagram yang mendukung isi presentasi. Pilih warna yang kontras dan mudah dilihat. Hindari penggunaan visual yang terlalu ramai atau membingungkan. Yang ketiga, memilih bentuk tulisan. Tulisan yang jelas dan mudah dibaca sangat penting agar audiens dapat mengikuti presentasi dengan baik. Tips memilih bentuk tulisan yaitu gunakan font yang sederhana dan profesional seperti Arial, Calibri, atau Times New Roman. Pastikan ukuran huruf cukup minimal 24 poin untuk teks utama. Gunakan huruf tebal atau warna berbeda untuk menekankan poin penting. Selanjutnya, yang terakhir, melakukan evaluasi dan revisi. Setelah bahan presentasi selesai dibuat, lakukanlah evaluasi untuk memastikan semuanya sudah sesuai dengan tujuan dan mudah dipahami, yaitu membaca ulang dengan memperbaiki kesalahan ketik atau tata bahasa, memastikan alur presentasi logis dan tidak membingungkan. Dengan mengikuti keempat langkah ini, bahan presentasi akan lebih efektif dan mampu menarik perhatian audiens. Selanjutnya, pelaksanaan presentasi. Yang pertama yaitu persiapan materi. Memastikan semua materi siap dan terstruktur dengan baik. Yang kedua, penggunaan media. Menggunakan alat bantu visual seperti slide, grafik, atau video untuk memperjelas informasi. Yang ketiga, teknik penyampaian. Menggunakan teknik komunikasi yang efektif seperti intonasi suara, bahasa tubuh, dan kontak mata untuk menarik perhatian audiens. Yang keempat, interaksi dengan audiens. Melibatkan audiens melalui tanya jawab atau diskusi untuk meningkatkan keterlibatan. Dan yang kelima yaitu penutup yang kuat. Menyimpulkan presentasi dengan ringkasan poin-poin utama dan memberikan kesempatan bagi audiens untuk bertanya. Dengan pelaksanaan yang baik, presentasi dapat menjadi alat yang efektif untuk komunikasi dan penyampaian informasi kepada audiens. Dapat disimpulkan dari materi yang saya bawakan bahwa penggunaan media presentasi dalam pembelajaran bahasa sangat penting karena dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Media ini membuat pelajaran menjadi lebih baik dan interaktif, sehingga siswa lebih aktif terlibat dalam proses belajar. Misalnya, saat belajar menyimak atau berbicara, penggunaan slide, video, atau alat bantu visual lainnya dapat memudahkan siswa untuk menangkap informasi. Selain itu, merancang bahan presentasi yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa akan membuat mereka lebih tertarik untuk belajar. Dengan demikian, media presentasi tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa, tetapi juga membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.